Halo, salam dan bahagia. Nama saya Tiwi Marlis Bilistolen dari SMA Negeri 1 Lebatukan. Saya Fulgensius Kasa dari SD Impres Bareng. Saya Paulina Penikei dari SMP Negeri 7 Maret Hadakewan. Saya Rusman Rajab dari SDN Batas Kota. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Lembata tahun 2024. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan coaching bersama rekan sejawat dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Kabar baik. Syukur Tuhan dan memberi keadaan baik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching antara harus bersama dengan rekan sejawat dan Rusman. Nah, di sini saya bertugas sebagai pengamat atau observer yang akan melihat atau mengamati proses coaching antara Pak Rusman dengan rekan sejawatnya Pak Rusman. Namun sebelum coaching dimulai Pak Rusman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan dulu penilaian yang sudah disiapkan. Nah, di sini Pak Rusman saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan dulu penilaian yang sudah ada ini. Di sini Pak Rusman dalam percakapan sebentar diharapkan Pak Rusman yang bertugas sebagai coach selalu menggunakan konsep atau alur tirta dalam menggali coaching. Nah, di sini seperti Pak Rusman sudah tahu bahwa alur tirta antara lain bahwa tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Baik, empat hal ini harus dipakai dalam coaching dan juga dulu penilaian yang akan menjadikan sebagai acuan dalam coaching di siang hari ini. Baik, pada bagian ini Pak Rusman bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau memang bisa, sebelum mulai coaching ada beberapa pertanyaan terkait dengan dulu yang sudah disiapkan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam coaching seminar? Oh iya, baik, itu untuk kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching seminar itu yang pertama itu menjadi pendengar aktif atas permasalahan coach saya, kemudian atur jawab saya, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Itu ada dua hal yang ingin saya terapkan dalam kelas coaching ini. Baik, memang betul Pak Rusman bahwa di sini yang harus diterapkan dalam coaching ini adalah yang pertama seperti disampaikan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh coach untuk coaching, dan kemudian sebagai pendengar aktif yang tujuannya adalah bahwa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak Rusman, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dicapai pada observasi kali ini? Ibu, untuk kompetensi yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama, saya sampaikan tadi bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif untuk di dalam proses nanti untuk kategori saya, sehingga dia bisa memberikan atau menjelaskan atau memberikan apa yang dia alami selama atau permasalahan yang dia alami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menggali secara mendalam untuk menemukan solusi atas permasalahan coach saya nanti. Jadi itu merupakan dua indikator yang ingin saya capai atau yang saya lakukan dalam proses kode kali ini. Baik, memang betul Pak Rusman bahwa yang utama adalah kita harus menjadi pendengar dulu. Setelah kita mendengarkan coach kita, maka dengan sendirinya kita menggali yang pada akhirnya bahwa bisa menemukan solusi bersama untuk masalah itu. Oke, lanjut Pak Rusman. Untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mana yang mau dicapai untuk coaching siang hari ini? Baik, jadi indikator itu yang pertama yang saya sampaikan bahwa nanti saya akan menggunakan alur tirta yang tadi disampaikan, ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, itu ada alur yang nanti akan saya gunakan. Dan kemudian yang kedua, saya juga akan menggali secara mendalam permasalahan yang dihadapi rekan sejawat saya atau coach saya untuk kami menemukan solusi bersama. Dan untuk aku mengenai rating pencapaian ini, saya berfokus untuk melakukan ini kalau di garis bawahi bahwa dia di poin 1 sampai 10, maka saya berfokus di rating yang di angka 7 sampai 8. Itu yang ingin saya lakukan. Baik, memang benar Pak Rusman bahwa dalam coaching ini yang diharapkan adalah kita selalu menggunakan alur tirta yang sudah dijelaskan Pak Rusman tadi, dan semoga grade yang sudah Pak Rusman harapkan ini bisa tercapai dalam coaching dengan rekan sejawat pada siang hari ini.
baik Rusman kurang lebih percakapan tadi dan penilaian yang sudah kita lakukan tadi bisa membantu Pak Rusman untuk bersama-sama melakukan coaching dengan rekan sejawat dan akhirnya bisa menemukan solusi bersama atas permasalahan yang oleh coaching. Iya. Baik, terima kasih Pak Rusman. Semoga coaching pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Rusman. Selamat siang Pak Rusman. Apa kabar ibu ini? Puji Tuhan hari ini luar biasa, saya sehat-sehat saja. Boleh ya, ya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ibu harapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, jadi saya mengharapkan pertemuan kita pada hari ini saya bisa menyampaikan keluh kesah saya di dalam ruang kelas dan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, jadi kalau penyampaian itu tadi, kalau begitu bisa ibu ceritakan kepada saya apa yang ibu hadapi atau apa yang terjadi dalam kelas itu seperti apa? Iya, jadi masalah yang saya hadapi itu ketika saya sedang mengajar anak-anak di dalam kelas ini ada yang memperhatikan, ada juga yang tidak memperhatikan. Mereka ikut sendiri di belakang, membuat saya jadi seperti umat yang tidak dihargai. Jadi bisa tanggal dari apa yang disampaikan tadi itu apa yang mungkin pasti hal tersebut bisa membuat ibu tidak merasa nyaman atau apa sih sebenarnya masalah mungkin dari permasalahan itu kira-kira faktor utamanya apa itu yang bisa menjadi penyebab itu terjadi? Iya, masalahnya itu saya hanya menggunakan satu metode saja dalam pembelajaran, yang menggunakan metode serangan, sehingga anak-anak merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran saya. Oh, jadi mungkin ibu menggunakan satu metode saja dalam pembelajaran sehingga hal itu bisa terjadi, permasalahan itu bisa terjadi di kelas ibu seperti itu ya. Jadi kira-kira ibu bisa jelaskan mungkin metode apa yang ibu gunakan itu bisa ibu bisa berikan gambarannya metode apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran sehingga terjadi permasalahan seperti itu. Iya, jadi sudah saya jelaskan bahwa tadi itu saya menggunakan satu metode saja, yaitu serangan. Saya tidak menggunakan video pembelajaran ataukah PPT dalam pembelajaran sehingga anak-anak menjadi bosan dan jenuh. Oh, seperti itu. Jadi sudah jelas di sini ya. Jadi ada faktor utamanya tadi ibu jelaskan bahwa mungkin karena ibu menggunakan satu metode saja sehingga permasalahan itu bisa terjadi. Dan sekarang itu kira-kira atau mungkin ibu pernah melakukan suatu hal atau menggunakan strategi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu berupa strategi atau metode apa yang ibu pernah lakukan? Oh iya, jadi saya akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran, sehingga pada saat anak-anak melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah kami sepakati, saya bisa mengatakan kepada anak-anak supaya kita berpatokan atau berpedoman pada kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang baru, yaitu bisa menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan video pembelajaran sehingga anak-anak merasa nyaman dan tenang dan menarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Kalau dapat saya simpulkan bahwa dari permasalahan tadi yang timbul karena ibu tidak menggunakan banyak metode atau strategi sehingga timbul masalah atau permasalahan tadi seperti anak yang ibu itu. Dan kemudian di sini sudah ibu sampaikan juga bahwa rencana kedepannya ini ibu akan menggunakan metode-metode yang lain atau menyiapkan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran ibu sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya rasa ini sangat luar biasa ya, karena ibu sudah bisa menemukan cara atau solusi atas permasalahan ibu dengan cara-cara yang ibu sampaikan tadi. Ya mungkin menggunakan video pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang lebih bagus lagi atau mengganti metode pembelajaran. Ya, jadi
dari apa yang disampaikan tadi itu, beberapa yang disampaikan itu, yang menjadi prioritas utama itu apa ya? Yang menjadi prioritas utama saya itu anak-anak bisa lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran saya. Luar biasa ini dari solusi yang ibu sampaikan, ibu sudah menemukan solusi. Jadi saya sangat merasa senang sekali atas solusi yang ibu sampaikan tadi itu, dan itu merupakan solusi yang sangat luar biasa ibu ya. Jadi kemudian kira-kira komitmen apa yang nanti ibu akan lakukan untuk rencana ibu tadi? Ya, komitmennya kami akan sama-sama menaati apa yang sudah kami lakukan seperti kesepakatan kelas tadi. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan kelas, maka saya dan anak-anak berkomitmen untuk menaati kesepakatan kelas itu. Luar biasa ya. Kemudian setelah ibu mempunyai komitmen, selanjutnya mungkin di sini siapa yang nanti ibu akan berkolaborasi atau bekerja sama untuk menjalankan rencana ibu tadi. Iya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan yang pertama dengan ketua kelas. Iya. Dengan ketua kelas, terus yang kedua dengan wali kelasnya, terus yang ketiga dengan guru BK. Luar biasa ya. Jadi dari kemarin itu dari awal kita diskusi, saya mendengar dengan baik, saya mengenalkan ide dan ibu menjelaskan permasalahan ibu, dan saya juga memberi pertanyaan sehingga ibu juga bisa menemukan solusi atas permasalahan ibu sendiri. Itu hal yang sangat luar biasa ibu ya. Dan saya merasa bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa yang ibu sudah lakukan, dan ini suatu ide dan solusi yang sangat luar biasa. Kemudian untuk rating ketercapaian itu kira-kira di angka berapa kalau kita tarik dulu dari 1 sampai 10 itu ibu kira dengan rencana ini keberhasilannya di mana? Iya, keberhasilan mungkin ratingnya dari 60 sampai 80. Luar biasa, dan saya harapkan semoga diskusi ini, solusi yang ibu sampaikan tadi bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Mungkin mudah-mudahan ibu bisa merasakan bersama yang ada di kelas ini ya. Untuk yang terakhir itu, mungkin apa yang ibu bisa sampaikan lagi sebelum kita akhiri kita punya sudah pada siang hari ini. Oh iya, jadi kita harap bersama ya, dan sudah berhasil menjadi ya. Terus seperti itu ya. Perasaan ibu sekarang memang setelah ada diskusi mungkin ada bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya sudah plong, saya sudah senang, tenang, saya sudah mengeluarkan pengukuran saya kepada Pak Rusman, dan juga sudah menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Kita sama bersyukur atas solusi yang kita dapatkan bersama, dan semoga sekali lagi permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik dengan cara yang ibu sampaikan tadi. Ya, kita akhiri kita punya diskusi hari ini. Selamat siang ibu, selamat kembali bertugas di kelas kita masing-masing. Terima kasih Pak Rusman, selamat siang juga. Rusman, selamat siang. Selamat siang ibu. Luar biasa. Saya sebagai observer tadi mengamati bahwa percakapan antara Pak Rusman sebagai coach dengan rekan atau coach tadi luar biasa ya Pak Rusman. Dan saya juga berharap bahwa tujuan yang mau dicapai bersama, harapan tadi sudah didapatkan dalam proses coaching bersama rekan sejawat tadi. Baik, Pak Rusman di sini seperti biasa bahwa di awal sudah kita lakukan pra, maka di akhir pun ada kita lakukan pasca observasi terkait dengan coaching yang sudah berjalan tadi. Baik, Pak Rusman di sini untuk pasca ini ada kurang lebih 3 pertanyaan yang bisa Pak Rusman pakai sebagai acuan untuk sebagai berbalik untuk menjawab proses coaching tadi. Yang pertama adalah kira-kira apa yang bisa dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator untuk pencapaian pengembangan yang diinginkan. Baik ibu, untuk menjadi apa yang kita lakukan itu, tadi saya sudah menggunakan alur kita seperti yang kita sampaikan di awal tadi di pra masuk tujuan. Kemudian saya juga sudah melakukan menjadi pendengar atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh rekan sejawat saya seperti saya tadi. Kemudian saya juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ketiga. Kemudian terakhir kami juga sudah menemukan
Rusman sebagai coach dan juga rekan saya coach tadi menggunakan alur cerita sehingga prosesnya menjadi terarah dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Pertanyaan yang kedua Pak Rusman, kira-kira hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian ataupun asumsi atau fokus pengembangan yang ingin dikembangkan pada pra observasi ini kira-kira seperti apa? Oke, jadi setelah melakukan seperti tadi, nanti yang kedepannya ingin saya kembangkan itu saya berfokus di dua hal. Yang pertama menjadi pendengar yang lebih aktif lagi atas permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sejauh saya. Kemudian yang kedua saya juga ingin menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pokok kepada setiap kota yang mungkin saya akan observasi untuk mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka. Dari solusi itu ditemukan oleh mereka sendiri, bukan dari saya menjadi proses seperti itu. Jadi dua hal yang akan saya kembangkan ke depannya. Dua hal ini semoga dalam coaching selanjutnya antara terus dengan sejawat ataupun dengan sesama bisa diterapkan, yaitu menggunakan pertanyaan berbobot dan juga sebagai pendengar yang aktif untuk mendengarkan permasalahan dan coaching. Pak Rusman, pertanyaan yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Rusman? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya lebih memperdalam alur cerita ini sehingga di dalam proses coaching bisa berjalan dengan baik, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alurnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya sampaikan juga bahwa yang ingin saya kembangkan itu juga menjadi pendengar aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam sesi proses coaching. Itu dari tiga hal yang saya kembangkan. Luar biasa Pak Rusman, semoga tiga hal ini bisa dikembangkan di kesempatan berikutnya. Baik Pak Rusman, saya rasa kurang lebih pertanyaan untuk pasca supervisi atau observasi ini cukup demikian, dan semoga coaching di siang hari ini bisa Pak Rusman terapkan peristimewa dalam penggunaan alur cerita dan juga tugas coach mendengar dengan aktif dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kurang lebih demikian Pak Rusman, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Inti. Selamat siang, Ibu Oli. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu Oli. Iya. Jadi sebelum Inti melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer untuk melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan rekan sejawat nanti. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam percakapan coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus yang mau saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Ibu Oli. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam percakapan bersama dengan rekan sejawat pada siang hari ini, saya menerapkan kurang lebih dua kompetensi. Yang pertama adalah saya menggunakan alur cerita dalam percakapan sebentar bersama dengan coaching, yang diantaranya atau di dalamnya adalah termuat beberapa penjelasan terkait dengan cerita, yaitu tujuan, identifikasi, sampai dengan tanggung jawab. Nanti saya akan pakai alur cerita itu. Dan yang kedua adalah saya akan pakai bagaimana coach berperan sebagai pendengar yang baik untuk bisa mendengarkan masalah yang sementara dihadapi oleh coach, yang pada akhirnya bisa bersama-sama mendapatkan solusi untuk permasalahan. Oh ya, berarti sebentar Ibu menggunakan dua alur, yaitu alur cerita dengan menjadi pendengar yang baik. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagian kompetensi mana yang ingin saya observasi? Baik. Untuk bagian kompetensi yang ingin diobservasi pada kesempatan coaching bersama rekan sebentar, yaitu saya lebih kepada pendengar yang aktif. Sebagai pendengar yang aktif, di mana saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif dengan secara baik permasalahan yang sementara dihadapi oleh coaching, dan kemudian saya juga akan berusaha untuk menggali
pertanyaan jawaban dari coach sendiri untuk bisa menghantar coach sehingga menemukan solusi atau jalan keluar atas masalah yang sementara dihadapi. Jadi tugas saya di sini sebagai pendengar yang aktif dan juga sebagai penggali yang akan menghantar coach untuk mendapatkan solusi atas masalah yang sementara dihadapi. Iya. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa itu dari coach ini? Baik, untuk indikator seperti pada disampaikan di awal bahwa di sini saya yang pertama yaitu menggunakan alat tirta, kemudian saya juga akan bertugas sebagai coach yang nantinya akan berperan sebagai pendengar yang aktif dan juga sebagai penggali dan bisa bersama-sama dengan coach menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Oke, jadi nanti Ibu akan melakukan alur kita dan juga menjadi pendengar yang baik pada saat coaching nanti. Oke Ibu, saya doakan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan juga bisa berhasil. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Punden. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Punden? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Gimana kalau mampu dalam keadaan baik? Punden, dalam kesempatan ini dalam percakapan kita sebentar, kira-kira harapan tujuan apa yang kita capai berdasarkan pengeluaran Punden pada beberapa hari yang lalu ketika kita berpapasan pada jam apel pagi, sepertinya ada masalah yang mau Punden sampaikan. Kira-kira seperti apa masalah itu dan kira-kira apa yang tujuan yang mau kita capai bersama dalam coaching kita siang hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa memang betul saya mengalami saya terpikiran karena di dalam kelas saya itu ada beberapa siswa yang saya ajarkan selama ini kurang lebih 2 minggu itu mereka tidak paham materi yang saya ajarkan. Jadi itu yang saya ingin bicara dengan Ibu, kita bisa mencarikan solusinya sekaligus pertama untuk mengatasi masalah yang saya alami di dalam kelas. Baik, kita akan usahakan untuk dalam percakapan kita sebentar bisa mendapatkan solusi untuk masalah tersebut itu. Kira-kira tujuan apa yang mau dicapai dalam percakapan sebentar? Baik, jadi tujuan yang ingin saya capai itu adalah mendapatkan cara untuk bisa meningkatkan pemahaman anak dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Itu tujuan yang ingin saya capai. Baik, semoga tujuan Pak Punden tadi bisa kita sama-sama dapatkan dalam coaching kita ini. Baik, Pak Punden, yang berikut pertanyaan berikut Pak Punden, kira-kira masalah yang Pak Punden hadapi ini sudah berlangsung sejak kapan? Ya, kurang lebih seminggu yang lalu, khususnya di mata pelajaran yang abstrak, ya, matematika, sains. Nah itu kadang anak-anak itu kurang paham. Nah itu mungkin karena metode mungkin belum pas sehingga anak kurang paham materi yang saya ajarkan. Berarti baru seminggu lalu. Iya, baru seminggu. Baik. Kalau begitu kira-kira sejauh seminggu yang terjadi permasalahan yang dihadapi ini, kira-kira langkah apa yang sudah coba Pak Punden ambil dan terapkan di kelas untuk bisa mengatasi permasalahan tadi? Oke, baik. Jadi langkah yang sudah saya ambil di dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika dan IPAS, nah itu saya mencoba dengan metode pembelajaran bervariasi, di mana saya membuat anak-anak membentuk kelompok anak-anak berdasarkan gaya belajar mereka. Itu yang sudah saya lakukan. Tetapi sejauh ini belum semaksimal, selama 1 minggu belum semaksimal, belum 100% lah ketercapaian pemahaman anak-anak. Mungkin sudah ada peningkatan tapi belum semaksimal. Berarti sejauh ini sudah ada langkah yang Pak Punden ambil betul sekali. tetapi belum maksimal atau belum efektif. Kalau demikian Pak Punden, kira-kira rencana apa yang mau dibuat lagi atau materi apa yang mau dibuat lagi untuk bisa memaksimalkan pemahaman anak-anak saat pembelajaran di kelas? Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi rencana saya pertama itu masih harus membuat pendekatan terhadap individu tersebut. Karena kalau menurut saya itu metode yang saya terapkan itu sudah bagus menurut saya. Tinggal saja saya melakukan pendekatan dengan individu yang bersangkutan dalam hal ini peserta didik. Terus bagaimana saya berkolaborasi dengan orang tua, harus bertemu langsung dengan orang tuanya untuk menanyakan latar belakang dari anak tersebut. Kira-kira jangan sampai kita sudah bentuk kelompok begini, ternyata latar belakangnya di rumah seperti apa yang mempengaruhi pemahaman dia kurang di dalam kelas pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Punden. Luar
pencari tahu juga, karena selain sebagai pendidik kelas kita juga betul mencari tahu perilaku setiap anak didik kita. Baik, sejauh ini Pak Fulgen kira-kira menurut Pak Fulgen siapa saja yang bisa membantu Pak Fulgen untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, jadi tentunya yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pimpinan. Ketika saya menghadapi masalah di dalam kelas, orang yang pertama saya sampaikan adalah pimpinan. Setelah itu saya pasti bekerja sama juga dengan rekan guru dan juga orang tua, sehingga kita membangun suatu kolaborasi kerjasama yang bagus sehingga bisa mampu meningkatkan pemahaman anak yang bersangkutan sehingga pemahaman bisa meningkat. Baik, memang demikian Fulgen bahwa kepala sekolah adalah pimpinan kita di lembaga pendidikan, maka pihak pertama yang kita hubungi adalah kepala sekolah. Yang mari kita lihat jangan lupa juga bahwa pasti orang tua yang selalu siap atau orang tua yang siap untuk mendampingi anak di rumah. Baik Pak Fulgen, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai rencana tadi? Ya kalau saya pikir-pikir saya butuh waktu 2 hari. 2 hari pasti akan tercapai. Semoga 2 hari itu efektif dan maksimal Pak Fulgen supaya bisa mencapai mengarah ke tujuan tadi. Baik, kalau misalnya kita pasangkan grade Pak Fulgen atau ranking begitu dari 1 sampai 10, Pak Fulgen mau berada di angka berapa? Ya kalau mau saya itu mereka berada di antara 70 sampai 90 lah, 90 ke atas tadi. Ya. Berarti Pak Fulgen menginginkan angka 70 sampai 90. Baik Pak Fulgen. Yang berikut dengan Pak Fulgen, kira-kira komitmen apa yang mau Pak Fulgen harapkan setelah kegiatan perencanaan ini? Komitmen saya baik Ibu, terima kasih. Jadi komitmen saya yang pertama bahwa saya akan melaksanakan apa yang kita sepakati hari ini atau apa yang solusi yang kita dapatkan hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen saya bahwa anak pasti dalam proses aksi yang dari melaksanakan solusi ini, saya punya komitmen bahwa anak pasti dia punya pemahaman akan meningkat. Itu saya pastikan. Dan saya berkomitmen pasti dia akan bisa memahami mata pelajaran yang saya dapatkan, khususnya matematika. Baik, semoga komitmen baik ini bisa tercapai. Kita sama-sama berharap semoga tercapai. Yang berikut, kira-kira perasaan apa yang Pak Fulgen rasakan setelah percakapan kita kurang lebih beberapa menit ke belakang tadi? Baik, terima kasih. Itu jadi secara manusiawi tentunya perasaan beban yang ada dalam benak saya sekarang sudah keluar semua, sehingga saya sudah merasa lega karena sudah mendapatkan solusinya. Jadi saya merasa bangga, senang bisa bertemu dengan Ibu, bisa mendapatkan solusi hari ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Fulgen. Kiranya semoga apa yang sudah kita sama-sama dapatkan solusi tadi bisa membantu Pak Fulgen untuk memaksimalkan anak-anak dalam pembelajaran, dan semoga mereka lebih aktif lagi, lebih bersemangat lagi ya Pak Fulgen. Baik Pak Fulgen, kurang lebih beberapa pertanyaan yang menjadi percakapan atau coaching kita siang hari ini sampai di sini Pak Fulgen. Nanti pada kesempatan berikut akan berkembang lagi. Terima kasih banyak Pak Fulgen, semoga lancar dan semoga capai pada harapan kita bersama tadi. Amin Ibu. Selamat siang, terima kasih Pak Fulgen. Selamat siang Ibu Tiwi. Selamat siang Ibu Oli. Iya, luar biasa sekali tadi proses coachingnya. Saya sudah mengamati proses coachingnya dengan coaching. Sebelum itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Tiwi lakukan pada saat proses coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Olin. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, saya mengucapkan terima kasih karena berkat Ibu Olin sebagai observer atau pengamat yang sudah di awal tadi memberikan arahan, saya boleh menjalankan coaching tadi dengan baik. Yang kedua, saya menggunakan Tirta dalam menjalankan coaching tadi. Baik, untuk pertama untuk pertanyaan pertama yang saya lakukan dalam coaching tadi dengan indikator-indikator yang saya pakai, yaitu di sini saya berperan sebagai pendengar yang aktif. Setelah saya sebagai pendengar yang aktif, saya juga menghantar coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali coaching untuk bisa menemukan masalah untuk bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh coaching. Iya, jadi sudah menerapkan jalur kita, sudah menjadi pendengar yang baik dan mengarahkan coaching untuk menggali informasi dalam diri coaching. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya,
coaching tadi, yaitu saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang lebih baik lagi atau pendengar yang lebih aktif lagi, di mana saya akan berusaha untuk mendengarkan setiap permasalahan yang disebutkan oleh coach saya dengan lebih baik lagi, dan juga saya akan berusaha untuk belajar bagaimana bisa menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang pada akhirnya bahwa bisa mengangkat coach untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Iya, luar biasa sekali Ibu. Terus yang berikut, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dan apa yang harus Ibu lakukan? Jadi kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Baik, Ibu Olive, dari proses coaching yang sudah berlangsung tadi, di sini yang mau saya kembangkan adalah saya akan lebih memperdalam bagaimana menggunakan alur tirta dalam coaching atau percakapan dengan siapa itu. Jadi di sini saya akan lebih belajar lagi, lebih memperdalam lagi hal-hal yang berkaitan atau yang dipakai dalam coaching peristiwa berkaitan dengan alur tirta itu sendiri. Iya, luar biasa sekali Ibu Tiwi. Semoga apa yang Ibu lakukan pada hari ini dapat Ibu tingkatkan lagi ke depannya dan menjadi seorang coaching yang profesional. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Ibu Paulina, selamat siang. Selamat siang juga Pak Bonin. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu, saya sebagai pengamat ingin berdiskusi sebentar dengan Ibu. Ya. Jadi saya sebagai pengamat, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk atau menjadikan pegangan untuk Ibu sebagai coach bisa melakukan coaching terhadap coaching. Oke, jadi yang pertama bahwa saya sebagai pengamat mengharapkan Ibu sudah bisa memiliki prinsip-prinsip coaching, ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus Ibu juga saya harapkan saya memiliki atau yang perlu Ibu kembangkan dalam coaching itu adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya melakukan pengamatan dan saya melihat bahwa Ibu akan melakukan coaching ini. Tentunya Ibu harus melaksanakan coaching melalui alur-alur tirta. Di situ ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Sebelum saya melanjutkannya, saya ingin bertanya kepada Ibu. Bisa ya? Bisa. Oke, kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip dan kompetensi serta indikator-indikator lainnya, saya menanyakan kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar. Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama menjadi pendengar yang aktif atau menjadi pendengar yang baik, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali coaching. Baik, terima kasih Bu. Dua kompetensi ini yang Ibu akan lakukan ya. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian spesifiknya ya menjadi pertanyaan yang berbobot. Kalau dari saya pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, baik Ibu. Jadi pertanyaan yang berbobot ini bagus Ibu memilih ini karena memang dengan pertanyaan berbobot kita bisa menggali lebih mendalam, bisa untuk mencari tahu masalah dan mendapatkan solusinya. Luar biasa kompetensi ini ya. Terus indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Ya, jadi indikator yang mau saya capai yaitu pertanyaan-pertanyaan saya tadi bisa menggali kepada coach sehingga si coach ini bisa menemukan masalahnya dan juga mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Menggali
jangan lupa dalam prosesnya itu ibu harus menggunakan air tinta ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ini 1-2 pertanyaan yang bisa membuat ibu lebih paham tentang coaching, dan saya mendoakan semoga sebentar proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Terima kasih Pak Rusman. Selamat siang Pak Selamat Rusman. siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Kabar baik juga Pak Rusman. Iya. Pak Rusman kira-kira mau bertemu dengan saya, apa harapannya atau apa tujuannya Pak Rusman mau bertemu dengan saya? Oke Ibu, jadi yang pertama saya minta waktu Ibu karena ada satu dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, atau saya mencari solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi di kelas Ibu. Dari permasalahan itu saya menginginkan bahwa dengan kita berdiskusi pada siang hari ini, saya punya permasalahan bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi seperti itu Ibu. Oke, baik. Kalau begitu Pak Rusman bisa ceritakan, saya bisa mendengarnya. Oke baik Ibu, jadi untuk permasalahan saya itu sebenarnya saya telah menghadapi masalah yang terjadi di kelas saya ketika jam olahraga berlangsung. Masih banyak atau anak-anak itu tidak membawa pakaian olahraga ke sekolah atau pada jam olahraga, sehingga mereka tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Itu masalah yang saya hadapi. Berarti masalah dari Pak Rusman adalah anak-anak tidak membawa pakaian olahraga pada saat jam olahraga. Benar sekali ya. Kira-kira apa alasan dari anak-anak ini tidak membawa pakaian olahraga pada saat jam olahraga? Baik, jadi ketika saya mendapati mereka tidak membawa pakaian olahraga dan kemudian saya panggil mereka, saya bertanya kepada mereka kenapa tidak membawa pakaian olahraga. Mereka menjawab, ada yang menjawab lupa, ada juga yang mereka menjawab maka pakaian mereka masih kotor, kemudian ada juga mereka lupa menyiapkan di malam hari sehingga lupa membawa pakaian olahraga di jam olahraga. Itu yang saya dapatkan dari jawaban mereka ya. Oh iya, jadi mungkin alasan mereka bahwa mereka lupa untuk membawa pakaian olahraga. Jadi mereka pada saat jam olahraga mereka hanya duduk saja ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Pak Rusman lakukan untuk menyelesaikan masalah anak-anak tidak berpakaian olahraga pada saat jam olahraga? Oke baik, jadi yang pernah saya lakukan ke mereka itu saya pernah menghukum mereka Ibu. Pernah menghukum mereka karena mereka tidak membawa olahraga, saya hukum mereka tidak mengikuti kegiatan olahraga, kemudian saya menghukum mereka untuk lari keliling lapangan. Itu yang pernah saya lakukan. Dan mungkin rencana saya ke depannya itu saya mau membuat suatu kesepakatan kelas, karena tentu bahwa di dalam pendidikan guru penggerak saya mendapatkan materi itu, jadi saya ingin mengimplementasikan atau menerapkan itu di kelas PJOK saya. Jadi kami bersama-sama akan membuat kesepakatan kelas untuk disepakati bersama sehingga mereka bisa taat terhadap kesepakatan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga kedepannya ingin membuat mengajak kerjasama dengan wali kelas. Di sini kerjasama di sini saya ingin bersama wali kelas membuat suatu grup WA di sini yang di dalamnya berisi dengan orang tua wali, sehingga ketika besoknya mau jam olahraga saya mengingatkan mereka melalui WA grup tadi itu. Jadi saya sampaikan kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk membawa pakaian olahraga. Mungkin itu yang ingin saya lakukan kalau saya rencanakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Rusman untuk rencananya dengan membuat kesepakatan kelas, anak-anak bisa terarah dan juga mereka bisa fokus sehingga mereka tidak akan lupa lagi dengan pakaian olahraganya, dan juga membuat grup antara wali kelas dengan orang tua. Nah di sini melalui grup ini orang tua bisa mendapat pemberitahuan dari sekolah bahwa jam olahraga anak-anak harus membawa pakaian. Luar biasa sekali Pak Rusman dengan solusi yang sangat ini. Terus
di kelas PJOK. Kemudian saya juga berkomitmen untuk tadi bekerja sama dengan wali kelas untuk membuat grup, sehingga informasi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak bisa saya salurkan melalui grup dari itu, kemudian disampaikan kepada orang tua dan orang tua meneruskan kepada saya. Iya, luar biasa sekali Pak. Terus kira-kira tadi komitmen Pak itu, misalnya kalau dibuat rating maka kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak ada di posisi yang mana? Untuk rating, karena saya yakin dengan hal ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Saya kalau menurut saya rating saya di 80 sampai 95 gitu. Dan kalau kita lihat tarik kalau dari 1 sampai 100 maka saya menuju rating di 80 sampai 90 lah itu. Ya. Luar biasa sekali Pak Rusman. Berarti Pak berusaha untuk mencapai target itu Iya. ya? Oke. Terus kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Rusman untuk menjalankan rencana ini? Baik Ibu, untuk kesepakatan kelas, yang pertama kesepakatan kelas, saya ingin berkolaborasi dengan anak-anak dalam kelas itu sendiri, terutama ketua kelasnya, sehingga itu bisa diingatkan oleh ketua kelas atas kesepakatan kami bersama. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan wali kelas sehingga membuat WA group, dan saya juga ingin berkolaborasi juga dengan orang tua wali, karena di dalam grup itu melibatkan orang tua, maka saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua untuk menjalankan rencana saya ini. Itu dulu. Kolaborasi yang baik sekali Iya. antara Pak Rusman, wali kelas dengan anak kelas. Semoga apa yang Pak Rusman rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, dan juga masalah yang Pak Rusman alami bisa teratasi dengan baik. Saya mendoakan semoga apa yang Pak Rusman alami ini dapat Pak Rusman terapkan dengan masalah. Pertanyaan yang terakhir Pak Rusman, bagaimana perasaan Pak Rusman setelah menceritakan pengalaman Pak Rusman kepada saya? Jadi dulu saja saya merasa lega, merasa senang. Yang selama ini saya tengah hadapi mengenai permasalahan tadi itu, yang mengenai anak-anak yang tidak memakai olahraga, sudah saya temukan solusinya sendiri melalui diskusi kita pada siang hari ini. Jadi harapan terbesar saya bahwa ini dengan diskusi kita pada siang hari ini dan solusi yang kita temukan bersama, saya dan Ibu bisa saya jalankan untuk bisa mengatasi permasalahan yang tengah saya hadapi. Itu perasaan saya. Oke, luar biasa sekali Pak Rusman sudah merasa lega dan merasa bisa mengatasi masalah ke depannya. Oke Pak Rusman, terima kasih karena sudah berbagi cerita dengan saya. Siapa tahu dari cerita Pak Rusman menjadi inspirasi untuk saya juga. Saya juga berterima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan penutur saya dari selama ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih Pak Rusman dan selamat siang. Selamat siang Ibu. Baik, Ibu, selamat siang pendengar. Selamat siang Pak. Sebagai pengamat, saya melihat jalannya coaching tadi bersama rekan guru. Memang menurut saya sebagai pengamat itu hal yang luar biasa yang sudah Ibu lakukan. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang tujuan dari Ibu awalnya itu bahwa Ibu akan melakukan coaching dengan cara atau kompetensinya yakni memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, itu sudah Ibu lakukan sangat bagus sehingga bisa mendapatkan solusi, dan solusinya sudah Ibu dapatkan. Ibu bersama rekan guru sudah dapat. Oke, ada beberapa pertanyaan yang setelah pasca seperti ini akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi saya harapkan bisa Ibu menjawabnya. Baik, yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya baik Pak, kemudian yang sudah saya lakukan adalah membuat pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu coaching saya bisa menceritakan masalah yang dialami
berbobot dan menceritakan membuat coach bisa menceritakan masalah dan menemukan solusi sendiri ya Ibu. Iya. Oke baik Ibu, terima kasih. Nah, itu sama seperti yang sama begitu. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang perlu Ibu jawab. Bisa Ibu berikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Bisa Ibu sampaikan? Iya, jadi yang sudah saya catat di sini itu tadi tujuan dari coaching saya bertemu dengan saya, dia menceritakan apa masalah yang dihadapinya, dan yang berikut dia juga merencanakan aksi dan juga mencari jalan keluar yang dihadapinya. Jadi mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Itu beberapa catatan yang saya catat tadi, Pak Polisi. Oke Ibu, baik, terima kasih. Luar biasa Ibu. Sebagai coach kita harus begitu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan sampai menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang saya kembangkan itu kompetensi melalui alutirta dan juga pertanyaan yang berbobot, dan juga menjadi pendengar yang aktif. Itu kompetensi yang mau saya kembangkan. Pendengar aktif ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu. Jadi mudah-mudahan kompetensi yang Ibu sampaikan untuk mengembangkannya lagi itu Ibu bisa laksanakan ya, sehingga bisa kedepannya proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi melalui alutirta ini kita bisa menemukan masalahnya, menemukan solusi dari masalah yang diceritakan oleh coaching. Iya. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu sudah menjadi coaching yang bagus. Oke. Selamat siang Pak Mungkin. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Oke baik, jadi di sini Pak Bugen saya sebagai pengamat, nanti menjadi pengamat atas proses coaching nanti Pak Bugen akan lakukan dengan rekan sejauh Pak Bugen ya atau coach nanti. Jadi sebelum kita melangkah ke proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian coaching ini ya Pak Bugen ya. Jadi yang saya harapkan dari Pak Bugen, Pak Bugen sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi diri, dan tidak lupa juga Pak Bugen harus memiliki kompetensi inti dari proses coaching itu sendiri, yakni kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, dan dengan menggunakan alur tirta seperti itu Pak Bugen ya. Jadi selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan ke Bapak Bugen, nanti Bapak Bugen jawab secara spontan saja. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan potensi coaching apa yang ingin Pak Bugen kembangkan dalam proses coaching ini. Baik, terima kasih Pak Lus. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu saya mendengar aktif. Karena dengan mendengar aktif saya bisa mencari tahu, saya bisa mendengar secara langsung permasalahan yang ingin disampaikan oleh coach. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach sampai mendapatkan solusi. Jadi dua kompetensi itu yang akan saya kembangkan dalam proses coaching. Oke, Pak Bugen, dari penjelasan Pak Bugen, jadi nanti potensi ada dua ya, yang dikembangkan, yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan
ingin diobservasi. Itu dari saya itu sudah yang saya sampaikan tadi, tapi lebih spesifiknya itu tentunya melakukan melalui proses atau alur tirta. Jadi situ ada tujuan, identitas, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu harus. Oke. Jadi sudah Pak Guru menjelaskan bahwa Guru akan berfokus pada alur tirta dengan dua kompetensi tadi, yaitu dengan aktif dan menjadi memberikan pertanyaan nomor. Pertanyaan terakhir di observasi ini, kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak Guru? Baik, indikator tujuan pengembangan yang ingin saya capai adalah bagaimana seorang coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik, sangat luar biasa. Pak Guru sudah menyiapkan diri secara baik, sudah mempunyai prinsip seorang coach dan memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi saya harapkan proses coaching kali ini berjalan dengan lancar sesuai yang Pak Guru harapkan, dan Pak Guru bisa bersama-sama dengan coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akan dihadapi coach tadi. Jadi selanjutnya kita langsung ke proses coachingnya dan saya akan mengamati prosesnya itu sendiri. Siap, terus. Terima kasih. Silakan. Ya. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Guru. Ya. Baik Ibu, dari kemarin Ibu ada sebuah anak cek saya di ruangan, tapi saya keluar. Jangan sampai Ibu ada mau perlu sedikit dengan saya. Kebetulan saya ada waktu sehingga saya panggil Ibu kemarin. Saya mau minta waktu Ibu saya bercerita sedikit sehingga Ibu bisa menyampaikan tujuan dari Ibu. Oke. Kira-kira Ibu bisa sampaikan tujuan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Baik, memang betul Pak Guru. Kemarin saya minta anak-anak wali untuk cepat kuliah. Saya pikir ada kesempatan untuk saya mau diskusi terkait dengan anak wali saya, tapi karena Pak Guru sedang tidak di tempat sehingga tidak jadi. Dan pada hari ini terima kasih karena Pak Guru sudah memberikan waktu untuk bisa sama-sama diskusi dengan saya. Saya ada sedikit masalah yang saya hadapi bersama dengan anak wali saya, Pak Guru. Oke, baik Ibu. Jadi kebetulan kita ada waktu ini, Ibu bisa ceritakan sedikit masalah yang Ibu hadapi dengan anak wali tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Guru untuk waktu dan kesediaannya untuk mendengarkan permasalahan yang sementara saya hadapi ini, Pak Guru. Saya ini bersama dengan anak wali saya di kelas 11A ini sedikit masalah. Beberapa anak ini masalahnya itu tidak berubah, tidak pernah diperbaiki, masalah yang sama saja. Sudah saya lihat sudah mau berapa minggu belakang ini masalahnya itu yaitu masalah terlambat datang ke sekolah, Pak Guru. Dan ini setiap hari beliau berkata, seminggu itu barangkali 4 atau 5 hari itu terlambat, dan waktu terlambat itu jauh sekali, sehingga ketika mereka sampai pembelajaran di kelas sudah dimulai dan itu mereka terlambat sudah di jam kedua, Pak Guru. Sehingga saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa menemukan solusi untuk bisa menangani mengatasi masalah saya ini bersama dengan anak wali ini. Oke, baik Ibu. Jadi masalah ini soal keterlambatan murid di sekolah ya. Nah, jadi jangan kami kelas yang lain yang saya punya kelas juga saya alami yang sama, bahwa anak juga datang tapi tidak semolot seperti itu. Baik, yang ingin saya tanyakan kira-kira apa yang mereka katakan ketika mereka datang terlambat kalau menghadapi itu? Setiap kali mereka terlambat, Pak Guru, saya selalu tanya, kenapa terlambat tiap hari? Alasannya sama saja. Alasannya karena kalau tidak bangun terlambat berarti karena mereka harus menunggu kendaraan untuk numpang, akhirnya kendaraan tidak ada sehingga mereka sampai jalan kaki dan ke sekolah sampai terlambat. Itu alasan yang setiap hari sama. Kita tanya kenapa terlambat? Bisa bangun terlambat Ibu, atau saya tunggu motor atau bis untuk numpang tapi tidak ada yang lewat jadi kami jalan kaki. Itu jawaban Pak Guru. Oke, jadi faktor yang membuat mereka terlambat begitu adalah bangun terlambat dan kendaraan untuk menunggu kendaraan untuk menumpang ke sekolah ya. Iya. Kira-kira dampak dari keterlambatan siswa mereka itu terhadap teman-teman
yang sudah menjalankan pelajaran pertama di kelas itu tidak mungkin ulang lagi. Kalau sudah jam kedua maka terkadang kalau mereka dapat hukuman dari guru, sanksi dari guru piket, maka mereka masuk di jam ketiga. Sehingga dampak yang pertama itu untuk mereka dulu, mereka juga tinggal materi. Setelah itu dampak untuk teman-teman lain itu sangat berpengaruh karena kehadiran mereka ini disaksikan oleh teman-teman lain, dan otomatis ada teman-teman yang menanggapi itu dengan biasa saja, tapi ada teman-teman yang mungkin dengan tanggapan yang respon atau mengolok atau mengejek, terlambat terus begitu. Jadi otomatis juga bisa membawa pengaruh psikologi yang tidak baik untuk yang terlambat ini. Dan juga mereka bisa dengan sendirinya membawa pengaruh atau mengajak teman-teman yang sudah hadir waktu itu, mereka bisa mengajak mereka sehingga mereka terpengaruh dan bisa juga terlambat seperti mereka. Baik, jadi apa yang ingin disampaikan itu memang sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang anak itu di kelas ibu itu memang masalahnya cukup berat ya untuk anak-anak ini. Ya, kita sebagai sama-sama pendidik tentunya kita rasa prihatin juga terhadap anak-anak, keterlambatan anak-anak ini. Kira-kira langkah konkret apa yang ibu sudah lakukan terhadap mereka untuk mencoba mengatasi masalah tersebut? Bisa ibu ceritakan langkah konkretnya? Baik Pak Kubin, sejauh ini sebagai wali kelas saya sudah adakan beberapa langkah untuk bisa mengatasi ini. Yang pertama, setelah mereka terlambat 1 minggu itu saya mulai lakukan pendekatan, saya panggil mereka. Karena kami di aturan di kelas kami sudah kesepakatan kelas bahwa setiap hari jam 6.45 kami melakukan briefing bersama dengan anak-anak wali. Sehingga lewat briefing itu saya biasa panggil mereka, lakukan pembinaan, serta mereka dekati dengan baik-baik. Tetapi belum juga ada perubahan. Sejauh ini saya juga sudah berkolaborasi, saya juga sudah menceritakan kendala ini dengan guru BK. Dan guru BK juga sementara memanggil mereka untuk memberikan dampingan dan memberikan mereka arahan supaya bisa mengurangi angka terlambat. Baik Ibu, jadi ternyata Ibu sudah melakukan pendekatan terhadap individu anak dan juga guru BK. Satu lagi tuh Bu, ya, satu lagi. Karena di kelas kami juga ada grup WA bersama dengan orang tua. Saya juga WA grup, saya juga sudah naikkan di dalam grup itu bahwa menyampaikan kepada orang tua untuk bisa mengatur mereka, mengontrol mereka untuk tidak terlambat ke sekolah. Tetapi sebagian kecil saja yang merespon ini, sebagian besar orang tua tidak memberikan tanggapan terhadap hal ini. Berarti ini pendekatan yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa, karena ini sudah suatu bentuk kerjasama kolaborasi antara siswa, guru BK dan orang tua. Ini hal yang bagus, tapi masih ada siswa juga yang belum tingkat peningkatan keterlambatannya itu masih tetap banyak, belum berkurang ya. Kira-kira dengan cara yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak cara lain yang Ibu sudah rencanakan untuk mengatasi masalah terlambat anak ini? Bisa Ibu sampaikan? Baik, kemudian setelah beberapa cara ini tapi belum maksimal, saya juga sempat memikirkan 1-2 cara lagi. Yang pertama yaitu sempat terpikir dalam pikiran saya bahwa saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Karena saya rasa bahwa kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah, barangkali beliau bisa memberikan saran dan solusi yang bisa membantu saya untuk mengatasi hal ini. Yang kedua, setelah saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, saya juga mau lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan guru BK. Karena di sini tugas dari guru BK adalah paling banyak di sini. Jadi saya harapkan semoga saya dekati beliau, guru BK juga bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini. Setelah itu guru saya juga punya rencana untuk berinisiatif untuk langsung ke rumah anak wali saya. Bisa akan meluangkan waktu untuk langsung ke rumah mereka masing-masing untuk bisa mengetahui secara langsung kira-kira alasan apa sehingga mereka terlambat. Saya akan lakukan komunikasi secara langsung dengan orang tua atau wali siswa. Ini 3 cara ini yang mau saya buat di beberapa waktu ke depan ini. Baik, terima kasih. Ini hal yang bagus dan rencana yang Ibu akan lakukan yaitu koordinasi dengan kepala sekolah, kerjasama dengan guru BK dan langsung ke rumah. Ya, kira-kira rencana Ibu ini pasti butuh kerjasama. Tentunya kerjasama ini sudah disampaikan tadi terdahulu bahwa ada berapa yang termasuk kepala sekolah, orang tua, dewan grup sudah Ibu sampaikan. Yang menjadi pertanyaan, ketika Ibu mau rencanakan untuk koordinasi dengan kepala sekolah, guru BK dan langsung ke rumah ini, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk mengatasi masalah ini dengan rencana ini maksudnya? Siapa saja yang bertanggung jawab? Baik, Pak Fugen, di sini yang bertanggung jawab karena yang bermasalah atau memiliki masalah adalah saya, maka saya juga bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu saya juga meminta
dukungan atau motivasi dari pimpinan kepala sekolah untuk membantu saya dan guru BK serta rekan sejawat yang biasanya saya minta untuk memberikan masukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Beberapa pihak ini akan saya rasa bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi bentuk kerjasamanya dan tanggung jawab yang disampaikan itu saya sangat setuju, itu hal yang luar biasa. Oke, saya lanjut pertanyaannya lagi. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan aksi ini? Kalau terkait waktu lebih cepat lebih baik. Jadi saya berpikir barangkali di 1 atau 2 hari ke depan ini saya akan segera melakukan pendekatan terhadap beberapa pihak yang saya sebutkan tadi. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Baik, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan apa komitmen Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Setelah kita melakukan diskusi atau coaching atau percakapan ini Pak Guru, yang menjadi komitmen saya adalah saya akan melakukan apa yang sudah saya sampaikan atau solusi apa yang sudah saya sampaikan di siang hari ini akan saya laksanakan sesuai dengan yang sudah saya berikan tadi. Saya akan laksanakan sesuai dengan komitmen ini. Oke, mantap, luar biasa. Baik, sekarang misalnya kita memberikan perankingan ya dengan skala 1 sampai 10 ya misalnya. Atau singgretnya, kira-kira Ibu memilih pada posisi yang mana? Barangkali saya memilih dari 70 ke 90 Guru. Luar biasa. Oke, baik. Dengan sebelum berakhir nih di hasil diskusi kita ini, saya sebagai rekan Ibu sekalian coach, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu punya perasaan bagaimana ketika kita berdiskusi saat ini? Terima kasih banyak Guru. Tentunya bahwa yang saya rasakan sekarang adalah saya berterima kasih dan saya bersyukur karena Pak Guru bisa meluangkan waktu untuk bisa membantu saya sampai akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Selain saya berterima kasih, saya bersyukur, saya juga merasa senang, merasa lega karena beban yang sendiri saya pikir berkaitan dengan anak wali saya ini bisa low karena bisa saya bagikan dengan Guru. Oke, baik Ibu. Perasaan yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa. Jadi sekarang Ibu sudah rasa lega, begitu ya? Oke. Harapan dari saya sebagai coach, mudah-mudahan apa yang kita sepakat hari ini, apa yang Ibu rencanakan bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini. Saya yakin dan percaya ketika Ibu melaksanakan dengan tulus dan kerjasama yang baik, pasti tingkat keterlambatan anak pasti akan berkurang. Insya Allah pasti berhasil. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Guru karena memang betul bahwa di sini yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kerjasama. Dan terima kasih Guru untuk semua saran dan solusi. Terus selamat siang terus. Luar biasa ya, dari saya mengamati Pak Rugen melakukan coaching sangat luar biasa. Karena di Pak tadi Pak Rugen sudah menyatakan dengan baik bahwa di dalam proses coaching sudah memiliki prinsip coaching dan juga memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi setelah observasi ini pasti ada yang namanya observasi. Jadi saya harapkan apa yang sudah Pak Rugen lakukan tadi bisa Pak Rugen kembangkan terus ke depannya. Jadi ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Rugen dan bisa Pak Rugen jawab secara agak besar saja. Jadi untuk pertanyaan pasca observasi yang pertama ini, kira-kira apa yang sudah Pak Rugen lakukan selama proses coaching tadi? Jadi itu menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Rugen inginkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rus. Jadi kompetensi awalnya saya sudah sampaikan tadi bahwa kompetensi yang akan saya capai atau saya kembangkan dalam proses coaching adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Itu saya sudah lakukan sehingga saya bisa menemukan, saya bersama teman rekan guru atau coach bisa menemukan masalah yang dia hadapi. Kami bisa sama-sama saya bisa membantu beliau bisa menemukan solusinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail mungkin kalau bobot tadi. Oke, luar biasa Pak Rugen. Jadi saya juga mengamati dan melihat dan
serta mendengarkan. Pak Bugen sudah menjadi seorang coach yang mengimplementasikan dua hal tadi yang Pak Bugen sampaikan, yaitu menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach atau rekan sejawat Pak Bugen tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Bugen, mungkin ada catatan-catatan hasil observasi yang berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, yang fokusnya itu pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan pra-observasi tadi, Pak Bugen. Oke, baik Pak Arus. Jadi dalam proses coaching tadi kami menggunakan alur Tirta, di mana saya sebagai coach menanyakan tujuan dari coaching, terus saya mengidentifikasi masalah yang dia hadapi, terus sampai mendapatkan masalah, sampai mendapatkan solusinya, dilanjutkan dengan rencana aksi dari si coaching, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi saya sadari bahwa tadi saya melihat Pak Bugen dan sejawat yang menjadi coach, saya melihat bahwa Pak Bugen sudah menerapkan alur Tirta tadi. Jadi sangat luar biasa. Jadi yang kita harapkan dalam proses coaching itu seperti itu, kita menerapkan alur Tirta yang kita mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan kemudian yang terakhir itu ditutup dengan tanggung jawab. Itu yang kita harapkan dari proses coaching itu. Untuk pertanyaan terakhir Pak Bugen, jadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bugen kembangkan berdasarkan proses coaching yang Pak Bugen lakukan hari ini? Baik, terima kasih Pak Rus. Tentunya dalam proses coaching tadi saya perlu mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena ini saya merasa hal yang paling penting, sehingga kedepannya saya lebih belajar banyak lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan untuk menggali masalah, sehingga bisa mencapai solusi untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terus dalam alur Tirta, dalam coaching saya menggunakan alur Tirta, saya juga perlu mengembangkan dengan cara bisa mencari tahu rekan-rekan guru yang lebih berpengalaman dalam coaching, juga bisa belajar dari mereka. Baik, baik Pak Bugen. Jadi saya sudah perjumpaan kita pada siang hari ini. Pak Bugen, dari kita pra observasi dan kemudian saya mengamati Pak Bugen di observasi dan supervisi, kemudian kita tutup lagi dengan pasca supervisi atau observasi. Jadi kedepannya kita sama-sama berharap bahwa ini kita perlu tingkatkan lagi, maupun perlu tingkatkan lagi dalam proses coaching, sehingga mungkin dari rekan-rekan Pak Bugen ketika ingin melakukan proses coaching ini, Pak Bugen bisa menjadi seorang coach yang lebih baik, lebih memiliki prinsip seorang coach yang Pak Bugen jelaskan tadi, yaitu menjadi pendengar yang lebih baik lagi, kemudian menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih yang lebih menggali permasalahan yang coaching atau rekan dari Pak Bugen hadapi, dan kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Mungkin sekian Pak Bugen. Saya memiliki penilaian yang sangat luar biasa dari Pak Bugen karena sudah melakukan proses coaching dengan baik, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi Pak Bugen dan rekan-rekan guru di sekolah Pak Bugen. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu saja. Terima kasih Pak Bugen. Selamat siang. Terima kasih juga Pak Rus. Selamat siang.